Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Di waktu yang subhanallah luar biasa buat seluruh followers Nabi Muhammad SAW, hari ini kita bersama orang-orang hebat yang luar biasa, dan tentunya kita sering melihat dan menjadi inspirasi dalam kehidupan. Dan sekarang sudah ada bersama kita Profesor Kiai Haji Romai Rama. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Dan juga ada Kiai Haji Agus Dermawan. Assalamualaikum dai berjuta pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hafiz bisa aja malu depan Pak Profesor Dr. Kiai Haji Romai Rama. Oh iya. Sama depan Al Habib Muhammad Syaha. Baik. Dan tentunya bersama Habibana Habib Muhammad Syahab. Semoga semua sehat semua ya. Amin insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dan ini obrolan yang luar biasa. Tentunya bersama saya Hafiz, kita akan membahas mengenai akhlak ini. Subhanallah. Kita tahu bahwasannya memang Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seperti itu guru ya. Baik, nah, betul bisa sekali. dijelaskan bagaimana nih Pak Kiai, Pak Prof mengenai Pak Prof tentang akhlak. Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Mengenai akhlak ini memang Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli ala Muhammad. Innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, attitudes, akhlak perilaku. Kalau secara orientasi, akhlak ada tiga: akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam. Kalau secara kualitatif, akhlak juga ada tiga: akhlakul karimah, akhlakul ammah, akhlakul sayyidah. Akhlak yang mulia, akhlak yang biasa-biasa, Iya, biasa. akhlak yang buruk, Sayyidah ya. sayyidah, akhlak sayyidah. Dalam hal ini Rasulullah SAW menjadi model dari tiga orientasi. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada Allah SWT itu sampai-sampai Masya Allah disahkan di dalam banyak hadis. Bagaimana cara beliau beribadah kepada Allah SWT sampai kakinya bengkak melakukan sholat. Bagaimana akhlak beliau terhadap sesama manusia. Masya Allah, beliau adalah sosok yang sering dihina, dicaci, bahkan dianiaya. Tapi tidak pernah beliau Marah ya. membalas kemarahannya, menyatakan kekecewanya, kesedihannya. Banyak sekali contoh-contoh yang diapakan oleh Rasulullah, diteladankan Rasulullah. Begitulah akhlak kepada Alam semesta. alam, kepada pohon, kepada hewan. Ini dicontohkan yang terbaik oleh Rasulullah. Nah, barangkali itu sekedar pembuka dari saya. Prolog ya. Prolog. Tapi lengkap. Iya, padat. Padat. Tepat. Iya. Akhlakul karimah. Tentunya pendalamannya Fadl Habib, Fadl Kiai Haji Allah. Agus Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, bagaimana Kiai? Baik, luar Silakan, biasa Kiai. Bapak Tambahkan. Profesor Dr. Kiai Haji Romai Rama yang juga dikenal sebagai raja di tanah suci. Yaitu di tanah air Indonesia. Habib, Betul, Masya Allah. ada satu kata, the man behind the gun, the moral behind the man. Ada manusia itu di belakang senjata, mohon izin Pak Prof. Manusia di belakang senjata. Para pemirsa Indonesia. Iya, the man behind the gun. Jadi manusia itu di belakang senjata. Yang terpenting pada fokus manusia itu adalah ada the moral behind the man, morality, attitude, etika, akhlakul karimah.
Maksudnya adalah senjata itu bisa buat damai karena manusianya. Ya Pak Prof ya. Senjata bisa buat perang karena manusia. Tapi dalam pribadi manusia itu ada akhlak. Sampai Nabi Muhammad SAW dulu seusai perang Badar, kamin fiatin golilatin golabat fiatan katirotan bismillah, bahwa kelompok yang sedikit hanya 313 itu bisa mengalahkan 1.000 apa 1.000? 1.000. Kalau satu jadi Ya 1.000. Itu sampai ada tawanan perang yang berkata Nabi besar kita Muhammad SAW kepada sahabat yang bernama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ini ada tawanan perang nih. Ini kita mau apain? Abu Bakar mengatakan kita kembalikan saja, tapi dengan tebusan yang besar. Umar bin Khattab mengatakan tidak, kita bunuh aja ini orang. Tapi yang bunuh adalah saudara-saudaranya. Saat itulah turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ternyata berkat rahmat Allah ini, merinding saya Pak. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, yang hebat, bahwa Allah memberikan modal kepada Nabi Muhammad SAW, lintalahum, sikap yang lemah lembut, ya. Walaupun tafazan galizal qalb, kalau seandainya kamu berhati keras, berkelakuan kasar, dan faddu min haulik, artinya akhlak yang gak baik, maka mereka semua lari kabur dari sekitar. Subhanallah. Maka kalau ada problematika hidup, hendaknya bermusyawarah. Solusinya adalah tawakal kepada Allah. Makanya Pak Prof, saya pernah dengar tuh Pak Prof, sebelum Habib Muhammad Syahab menyatakan statementnya, ada tuh lagunya tuh apa akhlak apa kan tuh? Apa itu? Gimana tuh Pak Itu Prof? apa tuh bait pertama itu? Ya sopan sebelum Habib. Yo gitu. Ya, Habib itu Ya, baik. Masya Allah, sebenarnya saya senang dengan wasilahnya Kiai Haji Agus Dermawan, bisa ketemu abang saya nih, Masya Allah, lama nggak Sallu ala nabi. Allahumma Sebenarnya beliau juga dulu pernah hadir ke majelis saya di Romangun. Masya Allah, terima kasih banyak dan bisa hadir. Artinya nggak ada yang bisa saya sampaikan statement, dengar-dengar dari wejangan-wejangan guru-guru kita sudah. Subhanallah. Masya Allah, sudah artinya harus bikin sadar orang yang dengar. Hanya satu saja, ketika Nabi SAW Allahumma sholli. kata ilal Madinah, Ya. ketika Nabi datang ke kota Madinah, Nabi cuma menyampaikan satu pesan. Ada beberapa ketika waktu sampai kota Madinah, mencakup akhlak, adab, semuanya. Apa yang Nabi katakan ketika datang kota Madinah? Ya ayuhan nas, orang-orang semua berbondong-bondong. Kemudian datang nabinya, orang Islam datang semua berbondong-bondong. Sampai orang non Islam itu sampai mengatakan ma ra'aituhu biwajhin kadzab. Sampai aku waktu memandang wajah Nabi itu, aku tidak melihat wajah seorang pembohong. Iya. Wajah Nabi. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan yang pertama, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, barkan salam. Dengan selamat, negur sapa orang dengan baik, dengan akhlak, absus salam, wa at'imut ta'am. Ayo pikirin perut orang, Kasih makan. kasih sedekah, kasih orang makan. Wasallu bil laili wan nas niyam. Iya. Nabi katakan, ayo perbanyak sholat malam ketika orang sedang tidur. Kalau kita melakukan ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannah. Amin. Bisalam. Amin. Masya Amin ya Allah. Allah. Artinya statement daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya, ayo berlemah lembut, sebarkan salam. Kemudian Nabi katakan, kasih orang makan, sholat malam, ya. Kemudian tadkhulul jannah bisalam. Amin insyaallah. Artinya masuk surga dengan sebab Selamat. ini, dengan selamat. Kalau kita kaitkan sedikit dengan ayat Nabi, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat kedua. Ini juga rumus langsung dari Allah. Allah mengatakan, walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Jadi Allah mengatakan syarat yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilus solihati, kan? Beramal Ya, soleh. beramal Akhlak ini amal soleh. Subhanallah.
Jadi walladzina amanu, orang-orang yang beriman, jelas orang-orang beriman. Akan tetapi apakah cukup dengan modal iman masuk surga tanpa beramal dengan amal yang soleh? Tidak. Iya. Amal soleh ini banyak, sholat wajib, sunnah, dan termasuk akhlak yang bagus adalah Amin, amal soleh. insyaallah. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan wa amanu bima nuzila ala Muhammadin. Patuh, tunduk dan mencontoh ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Allahumma sholli sallallahu alaihi alaihi wasallam. Makanya Allah katakan wahwal haqqu min rabbihim. Inilah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita beriman kepada Allah, beramal soleh, mengikuti Nabi, inilah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Dosa-dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aslaha balahum. Dan hati kita, keluarga kita, dunia dan akhirat ini ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik. Masya Allah. Bang Hafiz ya. Maaf ya. Maaf, insya Allah minta maaf. Pak Prof, luar biasa. Tapi sekarang begini nih, satu saja, karena memang akhlak itu kan juga dipengaruhi selain didikan orang tua dan juga faktor lingkungan dan juga teknologi. Nah, kita tahu saat ini teknologi kita sudah zaman sosial media seperti itu ya. Bagaimana nih sikap kita buat yang nonton, yang muda, yang hidup pada masa milenial seperti ini, bagaimana menjaga akhlak dengan adanya sosmed saat ini? Sedikit saja kepada Pak Prof. Insya Allah artinya teknologi dalam hal ini ya teknologi informasi. Betul. Ada namanya internet, Gadget. Gadget. Masya Allah. Artinya sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Kenapa? Karena melalui gadget, internet, kita bisa memetik ilmu apa saja. Mulai dari ilmu agama, ilmu Masya Allah, segala macam ilmu. Namun bahaya juga luar biasa. Di sana berbagai macam konten negatif. Masya Allah, dari negatif dari bidang agama, Iya. Iya. negatif dari bidang pergaulan, negatif dari bidang teknologi itu sendiri. Kamuflase gitu ya. Nah, di sini memang dibutuhkan bimbingan orang tua untuk selalu mengawasi aktivitas anak-anak kita ya. Iya. Dalam menggunakan gadget dan internet. Kalau orang dulu, Beb, anak perawan keluar rumah nih nggak boleh. Iya. Begitu keluar rumah dapat rotan pulang. Iya. Tapi Iya, sekarang anak-anak kita di rumah. Jangan merasa aman nih kalau anak kita di rumah. Iya. Kalau dia bebas bergadget dia. Gadget itu. Karena berbagai macam kemungkaran di samping ilmu tadi ada di tangan mereka sendiri. Iya. Ada di tangan mereka. Benar, Jadi, benar. Masya Allah. Ya, nggak ada jalan lain kecuali bagaimana orang tua berperan sungguh-sungguh sepenuhnya untuk mengelola, mengendalikan anak-anaknya daripada penggunaan gadget internet. Harus betul-betul aktif. Misalnya contoh, saya beri contoh aja Iya, ya, iya. mohon maaf nih. Iya, baik. Maaf. Oh, Masya Allah kita tahu. Itu ada astagfirullahaladzim, tahadud ni'mah, tahadud ni'mah. Orang perempuan di rumahnya itu anak-anak kalau pulang sekolah Iya. gadget taruh di sini, Oh, bagus tuh. kumpulin HP di sini. Nah, Kayak kita mondok dulu. begitu. Kalau mondok kan ayo belum masuk kamar gadget tinggalin dulu lemari. Betul. Nanti Jumat baru boleh pakai. Jadi setiap Jumat dong seminggu sekali. Orang tua harus begitu, begitu orang tua. Jadi kumpulin di situ, kamu naik ke atas kan. Nanti kamu perlu gadget pakai. Begitu mau tidur, taruh lagi di sini. Habis itu dia periksa. Iya. Waktu disimpan di bawah diperiksa apa aja yang dibuka. apa yang Iya. Iya, itu contoh yang bagus. ya, artinya tanpa itu nggak terkendali anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Artinya Itu ini- salah satu ya, untuk Iya. membendung lah ya, supaya bagaimana penggunaan Tarbiyatul aulad fil Islam. ya teknologi ini betul-betul terukur, terarah sehingga teknologi ini tidak Iya. menyesatkan. Tapi Pak Prof, zaman sekarang banyak anak muda bahkan emak-emak nih, Nah, mungkin semoga ada imannya. Iya. Yang tanpa iman dia ngomong no gadget no life. Nah, Nggak ada gadget nggak ada kehidupan. Gimana tuh? Sempet tuh gadget mati 3 hari kepusingan. benar. Justru no Quran no life, nggak ada Quran kan
Quran udah di gadget gitu Pak Prof. Kan tadi kan tidak boleh. Iya. Pertama kan Nggak bisa dibendung untuk ya. anak-anak. Benar. Anak-anak yang masih perlu pendidikan pengarahan. Betul. Orang-orang tua sih mesti udah sadar sendiri dong. Iya, Mana iya. yang bagus, mana yang tidak bagus. Seharusnya ya. Kadang-kadang orang tua juga nggak bisa pakai gadget dengan bagus. Sama juga. Bangun tidur apa yang diambil pertama? Itu HP. Tapi para pemirsa Ya. saya yakin nggak gitu mudah-mudahan. Tapi ini kan kita berbagi, bukan berarti kita di sini orang benar. Iya iya iya. Kita banyak kekurangan, tapi tanasuh saling menasehatin karena Allah Subhanahu wa Tapi taala. Habib, aneh pernah denger tuh, pernah lihat langsung. Kalau mau ngapain harus dengan akhlak. Ya, hidup bernegara dengan akhlak, rumah tangga dengan akhlak. Perasaan ada lagunya Itu ya. yang lagi ditunggu di Ya segmen Allah. akhir ini. Pak Prof, itu gimana lah yang depannya tuh Pak Prof? Ya itu memang terinspirasi dari kondisi sekarang bahwa di dalam katakanlah yang namanya Hoax banyak ya. bicara, banyak hoax, banyak fitnah, banyak bicara kebencian. Iya iya iya. Kemudian di dalam konteks berbusana banyak yang semua dalam konteks bahkan rumah tangga bahkan bernegara Bernegara. banyak orang-orang yang keluar dari akhlak dari Iya iya iya. dan kehidupan bagaimana kita alami Betul. kurangnya apa Jauh akhlak ya. lahirlah dari inspirasi peristiwa lalu yang berjudul akhlak Oh iya. tadinya Boleh dikasih tahu gitu. boleh gitu Boleh dong. Iya Pak. Iya. sekitar kira-kira begini dalam berbicara harus memakai Akhlak, di dalam berbusana harus memakai akhlak, dalam rumah tangga harus memakai akhlak, di dalam bernegara harus memakai akhlak, manusia mulia hanyalah dengan akhlak, manusia kan hina kalau tidak berakhlak. harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Alhamdulillah. Luar biasa sebenarnya. Itu bait pertamanya ya? Pertama, yang keduanya. Yang kedua selanjutnya. Referennya Referensi. manusia adalah sebaiknya ciptaan, akhlak membedakan manusia dan hewan. Allahu Akbar. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Ya gitu. Cakep. Baik terakhirnya Iya. dalam pergaulan harus memakai akhlak, dalam perjuangan harus memakai akhlak, dalam persaingan harus memakai akhlak, dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak, damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Nauzubillah, masya Allah. Masya Allah. Cakep, jempol. Sehat panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Jadi alamin. sebenarnya kita nggak sengaja juga kasih judul ini akhlak. Iya. Iya kan? Tapi subhanallah kok bisa pas gitu. Beb, Shoki Bek yang kita buka tadi Bek, Beb, ya Pak Prof, dia seorang pujangga dari Mesir. Dia mengatakan tuh di ujungnya tuh Pak Prof bilang tuh, innamal umamu akhlakum baqiyat fa in humus zahabat akhlakum zahabu. Tegak kokoh satu negara dengan akhlak. Kalau akhlaknya baik, negara baik. Amin dong. Amin 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 Kalau amin amin. negara akhlaknya buruk, negara hancur. Tergantung sama manusianya. Jempol cakep, Bang Hafiz, Habib ya. Pak Prof, terima kasih Pak Prof. Alhamdulillah, amin, Terima amin. kasih banyak. Subhanallah. Amin, amin, Siap. amin, amin, amin. Terima kasih Profesor Dr. Kiai Jerome Rama, Haji Agus Dermawan, dan tentunya juga bersama Habib Muhammad Syahab. Alhamdulillah, tentunya nikmat banget hari ini, dan tentunya ilmu yang sudah disampaikan, mudah-mudahan dengan ilmu Allah akan angkat derajat Amin, amin. kita. Luar biasa, Kiai Guru. Ada lagi yang mau ditambahkan? Terima kasih yang mendalam. Iya. Hari ini kita syuting di kediaman Soneta Record di Record. Depok. Dan Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita sudah diterima iya, sama beliau. kita doain terus
semoga Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Romi Rama sehat terus ya, Amin. panjang umur, Amin, amin, terus amin, berkah amin, amin. dunia akhirat. Karena Amin. dibutuhkan oleh umat Islam seluruh Amin, dunia, ya Allah, ya bukan Rabbal Indonesia, alamin. dunia. Amin. Amin Demikian, ya Allah Prof, ya Rabbal makasih. alamin. Baik. Baik, sekali lagi buat pemirsa followers Nabi Allah Muhammad SAW, alhamdulillah hari ini sudah bisa ada ilmu yang bisa kita ambil, dan tentunya akhlak adalah paling utama ketimbang ilmu, karena kalau kita punya ilmu tapi nggak berakhlak juga sia-sia ilmu kita. Tapi kalau kita berakhlak, apalagi kita berilmu, subhanallah, luar biasa, itu yang paling utama dan luar biasa di mata Allah dan juga di Hafiz. mata manusia. Al-khuluq khairum minal ilm. Mm-mm. Akhlak lebih baik daripada ilmu. Mm-mm. Ya, itu dia. Alhamdulillah. Baik, dan tentunya pengguna sosmed juga harus menggunakan akhlak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.